Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lansyah, jurusan Teknik Informatika, kelas Etik UMB dengan Bu Haristiani. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas besar 2 saya dengan tema korupsi. Di sini ada video perkenalan. Korupsi, pengertian korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu kelompok menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab korupsi. Jadi dari penyebab korupsi ini ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu merupakan suatu sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal disebabkan dari adanya satu sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Yang kedua ada faktor eksternal. Di sini jadi selain faktor internal ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korup. Faktor eksternal ini diantaranya adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ini ada 5. Yang pertama ada merugikan keuangan negara. Jadi seperti pejabat melakukan tindak korupsi dari uang negara. Terus ada penyuapan, penggelapan dan pemalsuan, pemerasan, dan nepotisme. Dampak korupsi. Di sini ada dampak korupsi. Yang pertama berdampak bagi ekonomi, terus berdampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Cara mengatasi korupsi. Tindak korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, hukum tidak tegas, penguasa yang mempunyai sifat jahat, dan pengawasan yang terlalu ketat, bahkan tidak ada pengawasan sama sekali. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia ini adalah dengan cara memperbarui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Pengawas bisa dilakukan dengan cara sama dengan media pers agar kebijaksanaan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Di sini ada contoh korupsi. Saya di sini ngambil contoh korupsi dari mantan presiden kedua kita, Soeharto. Di sini dia melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Kekayaan negara yang diduga telah dicuri oleh Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 490 triliun jika dirupiahkan. Lembaga internasional memerangi korupsi yakni Transparansi Internasional merilis bahwa Soeharto menjadi salah satu tokoh paling korup di dunia. Diperkirakan masih ada banyak sumber pemasukan keluarga Soeharto dari hasil perusahaan swasta dan kebijakan yang dia buat untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu saja yang saya bisa presentasikan dari korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.